Shenhua, kita udah pacaran 3 tahun. Mahar 80 juta, rumah 200 juta, minta lagi? 100 juta? Lo mending langsung bunuh gue aja. Jangan banyak bacot. 100 juta ini buat nikahan adik gue. Kalau lo gak bisa ngasih, cari aja cewek lain buat dinikahin. Adik lo nikah, kok gue yang disuruh bayar? 80 juta ini. Udah nguras habis semua tabungan gue. Rumah itu gue beli pakai utang. Sekarang gue punya utang segunung. Mana bisa gue dapetin 100 juta lagi? Lo gak punya duit, apa urusannya sama gue? Ih, najis. Gue benar-benar buta ya. Kok bisa gue jatuh cinta sama miskin papa kayak lo? Lo. Mendeteksi fluktuasi emosi yang kuat dari host. Sistem kejutan telah aktif. Setiap host mendapat 1 poin kejutan. Mendapat hadiah 1000 yuan. Setiap terkumpul 100 poin kejutan. Bisa diundi sekali. Apa? Sistem kejutan? Gue punya kekuatan sistem. Ih, Liuyan, lihat tuh tampang lo yang kumuh melarat itu. Anak kampungan dari pedalaman miskin. Lo pikir lo layak nikahin anak gue? Kalau aja bukan karena tampang lo lumayan. Dan anak gue hua-hua butuh yang ngurusin waktu kuliah. Lo pikir keluarga kami bakal lirik lo? Bener tuh, Liuyan. Lo kan mau nikahin kakak gue, jadi gue harus manggil lo kakak ipar. Lo ngasih duit ke gue. Itu udah seharusnya. Hari ini kalau lo gak bisa ngeluarin 100 juta ini, lupakan selamanya niatan lo buat nikahin kakak gue. Cepetan kek, duit maharnya jangan bikin nunggu. Kita udah bareng 5 tahun. 5 tahun korbankan semuanya. Cuma buat diinjak-injak sama kalian? Baik. Oke. Pernikahan ini gak jadi. Apa? Apa aku salah dengar? Katanya Liuyan tadi bilang dia gak jadi nikah. Ini Liuyan. Bukannya selama ini dia cuma bucin akutnya Shenhua. Tapi kenapa hari ini dia berubah total? Selamat, tuan rumah mengejutkan semua orang. Poin 18. Hadiah 18 juta rupiah. Tuan rumah pertama dapat poin. Diberikan hadiah khusus paket pemula. Tingkat ketertarikan sahabat karib Shenhua, Song Xin, kepada tuan rumah ditingkatkan menjadi 100%. Hua-hua, sudahlah. Menurutku Liuyan, udah serius kok niatnya. Kamu jangan nyusahin dia terus. Sahabat karib Shenhua, Song Xin. Biasanya cuek banget sama aku. Sekarang malah bela aku. Sistem kejutan ini ternyata beneran nyata. Hua-hua, sudahlah. Menurutku Liuyan, udah serius kok niatnya. Kamu jangan nyusahin dia terus. Song Xin, kamu itu sahabat karibku. Kenapa kamu malah bela si sampah Liuyan? Jangan-jangan kalian berdua ada main belakang? Tentu saja tidak. Aku dan Xin sama sekali gak ada apa-apa. Jangan duduk sembarangan. Tapi, sekarang aku sadar, Xin itu 1.000.000 kali lebih baik dari kamu. Xin, maukah kamu menikah denganku? Liuyan, kamu serius? Liuyan, beraninya kamu? Poin kejutan 28, dapat hadiah uang tunai 28.000 yuan. Hadiah tambahan untuk host, jago bela diri. Liuyan, lo mau putus? Boleh, tapi uang mahar 800.000 yuan sama rumah itu harus jadi milik gue. Dan lo harus kasih gue uang putus 1 juta yuan. Kalau lo gak sanggup bayar, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Liuyan, kita harus gimana nih? Gak usah panik. Sistem, ambil skill bela diri. Hajar dia, bro.
Liu Yan, lo berani-beraninya mukul gue. Mukul lo? Bukan cuma itu. Gue kasih lo waktu seminggu, cepet balikin uang mahar. Sama rumah gue. Kalau enggak, gue laporin lo atas penipuan pernikahan. Ziyin, ayo kita pergi. Ziyin. Liu Yan, aku tahu, lamaranmu tadi cuma akting. Tenang aja. Aku gak akan anggap itu serius. Siapa bilang cuma acting? Bukannya lo udah bilang, ya, buat nikah sama gue? Liu Yan, lo serius? Jelas serius. Sistem datang, tetap budak korporat. Apa gunanya sistem ini? Poin kejutan 38, dapat hadiah uang tunai 38.000 yuan. Terdeteksi poin kejutan untuk pertama kalinya melebihi 50. Memberikan paket pemula untuk host. Satu informasi bernilai tinggi. Kontrakan timur murah, pemilik Ellen. Di balik tembok, ada giok Imperial Green. Gak salah lagi, ini memang kekuatan sistem. Cuma dalam setengah hari. Gak cuma dapat puluhan ribu, tapi juga dapat petunjuk harta karun. Liu Yan, lo kenapa? Ziyin, ayo, gue ajak lo ke suatu tempat. Dulu gue cuma jadi bucin angkut buat Shenhua. Sampai gak sadar, badan Song Ziyin ternyata sekece ini. Aduh enggak bisa ngeliatin terus, nanti gue kebelet nafsu. Liu Yan, kenapa lo beli rumah? Kecil tapi reot begini? Lo bawa palu juga. Buat apa? Sebenarnya lo mau ngapain sih? Ya jelas, hancurin tembok. Ini batu giok imperial hijau mentah. Dengan batu ini, harganya bisa tembus jutaan yuan. Poin kejutan 38, lo dapet 38.000 yuan tunai. Jadi lo beli rumah ini cuma buat dapetin batu gioknya? Gimana lo bisa tahu kalau di rumah ini ada batu gioknya? Gak penting itu, yang lebih penting begitu kita jual batu giok ini, kita bakal langsung punya duit. Liu Yan, lo hebat banget sih. Apa? Oke, gue ngerti. Gue langsung ke sana sekarang. Gue harus buru-buru balik ke kantor pemasaran. Jadi, kayaknya gue nggak bisa ikut bantu lo jual batu ini. Santai aja, lo pergi aja. Habis jual batu giok ini, nanti gue bantu naikin penjualan lo. Sayang, lo harus tenang. Si Liu Yan yang gak guna itu. Walaupun dia ngamuk-ngamuk di pernikahan kemarin. Tapi tuh orang dasarnya bucin akut, jadi dia pasti bakal nurut. Bawa uang 1 juta itu ke sini. Lo, yakin dia bakal gitu? Please dong, kalau dia serahin duitnya. Kita kan jadi bisa. Langsung beli rumah gede. Cuma rumah doang kali, kenapa sih? Bikin gue nyaman, nanti gue beliin rumah besar. Gak nyangka, bos perusahaan perhiasan itu ternyata CEO cantik yang luar biasa. Dan lagi, badinya bener-bener gak ngotak, sih. Sempurna banget. Gak nyangka selama gue hidup masih bisa lihat giok Imperial Zamrud sesempurna ini. Presdirkin, saran saya, kita langsung ambil giok ini saja. Giok ini sebagus itu, ya? Poin kejutan 18. Dapat hadiah tunai 18 juta rupiah. Terdeteksi poin kejutan. Sudah melebihi 100. Sistem mulai melakukan undian.
Selamat, host. Undian sukses, dapat kemampuan mata langit. Renda hitam, ternyata. Gak nyangka seumur hidup gue, masih bisa lihat giok Imperial Zamrud dengan kualitas setinggi ini. Ten Liu, puas dengan giok ini. 60 miliar. Bagaimana? Dosa besar. Presdirkin. Harga yang Anda tawarkan ini sangat adil. Ten Liu, kalau boleh tahu Anda kerja di bidang apa? Apakah tertarik untuk bekerja di Yunhai Group kami? Saya beri Anda kesempatan sekarang juga. Bagaimana? Bosyo, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau gue lakuin? Ya, tentu saja nge. Gawat. Xin dalam bahaya. Supervisor Mei, apa kamu mencariku karena ada hal yang mendesak? Song Xin, omzetmu turun 5% dari bulan lalu. Ini sudah memenuhi standar pemecatan perusahaan. Lekas, berkemas dan enyahlah. Supervisor Mei, aku benar-benar butuh pekerjaan ini. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Kamu mau kesempatan? Baiklah, sekarang juga aku bisa. Berikan kamu satu kesempatan. Xin, ya, kamu ini cantik banget, kan? Dan bodimu juga seksi begini. Masa disuruh temani bos Yo makan malam saja kamu gak pernah mau? Kita juga serba salah, ya? Bukannya kamu mau kesempatan? Gak masalah. Lepasin. Hentikan. Berani kau sentuh sedikit saja. Rasakan. Wah, siapa si imut ini? Cepat seret dia keluar dari sini. Seret aku keluar? Kau pikir kau siapa? Emangnya lo siapa? Berani sentuh gue. Liu Yan, jangan cari gara-gara di sini. Dia itu wakil presiden perusahaan kami, punya kuasa. Kamu gak bakal kuat ngadepinnya. Maaf, Pak Yo. Liu Yan gak sengaja. Asal kau lepaskan dia, apapun akan kulakukan. Wah, baik juga kau sama dia ya? Baiklah, mengingat kinerjamu yang payah akhir-akhir ini, nanti ikut aku ke kantor. Bos akan kasih kau pelajaran tambahan spesial. Cuma omset doang kan? Properti termahal kalian. Harganya berapa? Gue beli. Poin kejutan 28, dapat uang tunai 28 juta rupiah. Miskin hina, mulut besar. Kuberitahu, termahal kami itu puncak awan. Kau? Beli WC-nya saja tak mampu. Cuma puncak awan doang? Gue ambil. Walah, manis. Gak punya duit jangan gaya deh. Ini bukan pasar loak, senaknya bilang mau beli. Sayang, puncak awan itu harganya 30 miliar loh. Udah deh, gak usah bercanda garing begitu. Cuma 30 miliar doang? Gue ambil. Liu Yan, kontrak properti itu kalau dilanggar, kita bisa ditahan loh. Sudahlah, kerjaan ini biar hilang pun gak apa. Mending kita pergi. Tenang aja, pekerjaanmu bukan cuma aman. Tapi aku juga bakal bantu kau tampar balik mereka semua. Buset, pede banget. Suara anjing mana nih yang berisik di sini? Kukira aku salah dengar. Ternyata beneran lo, Liu Yan. Oh, lo itu si bucin menyedihkan, Liu Yan. Dengar-dengar lo bucin akut, gengsi setinggi langit. Pas ketemu hari ini. Siapa lo? Oh iya, lupa kenalin. Ini nih, dari Tianhai. Mene Ruang dari Morgan Ban, pacar gue. Cocok banget. Satu jual imut munafik.
Satunya jual gaya sok kaya. Ngomong terus soal beli rumah. Emang lo punya duit buat beli? Dia ini sampah yang bahkan uang mahar 800.000 aja nggak sanggup bayar. Sekarang dia masih utang 1 juta. Uang putus sama gue. Kalau kalian pikir gue nggak mampu beli rumah di sini, ayo kita taruhan. Demi harga diri lo yang kacrut itu, lo berani taruhan sama gue? Oke, mau taruhan apa? Katanya gue miskin? Kita lihat saja. Siapa yang mampu beli rumah di sini? Lo berani saingan harta sama gue? Oke, deal. Unit manapun di sini, silakan pilih. Kalau gue nggak sanggup beli, gue ganti nama ikut nama bokap lo. Ih, Oga. Gue gak butuh cucu bajingan kayak lo. Lo. Oke, lo mau taruhan apa? Kalau rumah yang gue beli, lo nggak sanggup beli, lo harus lakukan handstand dan merangkak keluar dari tempat penjualan ini. Baik, kalau kamu kalah, kamu harus berlutut dan minta maaf. Yo, sini lo. Bos Wang? Ada perlu apa, bos? Kamu dengar semua yang kami omongin, kan? Biar anak buah lo siap. Kalau dia kalah, patahin kakinya, bikin dia berlutut sama gue. Minta maaf sambil bersujud. Siap, Bos Wang? Lian, lo itu barang bekas yang bahkan uang mahar 800 juta aja gak sanggup bayar. Berani-beraninya lo membandingkan harta sama pacar gue. Lo udah bosen hidup, ya? Liuyan, udahlah, ya? Mereka itu jelas-jelas orang kaya. Villa di sini. Harganya bisa puluhan miliar. Uang kamu juga gak akan cukup. Tenang aja. Gue pasti bikin muka mereka babak belur. Lo ini sudah dikasih tahu masih ngel juga, ya? Benar-benar keras kepala. Ah, ini nih penyakit orang miskin. Demi harga diri yang gak ada harganya. Kasihan banget deh. Udahlah, gak usah banyak omong. Langsung gesek aja kartunya. Ah, ini nih penyakit orang miskin. Demi harga diri yang gak ada harganya. Kasihan banget deh. Bos Wang, kalau gitu, lo pasti punya duit banyak banget, kan? Banyak gak habis, ya? Unit termewah di sini. Pasti bisa lo beli tanpa usaha, dong? Unit termewah? Ah, Bos Wang, unit termewah kami ini letaknya paling strategis. Sekarang, cash keras cuma 30 miliar. Mahal amat. Cuma 30 miliar? Itu sih buat pacar gue, Maha. Kayak kerecehan doang. Perempuan sialan ini. Gue juga gak mungkin beliin lo kali. Sayang, ini cuma taruhan. Dia juga pasti gak akan bisa ngeluarin duit segitu. Nanti pas dia kalah, kita patahin aja kakinya. Bener, si brengsek ini cuma mau nakut-nakutin doang. Mana mungkin dia punya uang segitu. Liatin mata lo, kita kesini itu. Emang buat beli rumah. Cuma unit termewah kan? Beli. Sayang, aku cinta banget sama kamu. Ambil 2 kontrak. Cepat, ambil kontraknya sekarang juga. Liuyan, jangan gengsi sama mereka. Lebih baik kita pergi sekarang. Sekarang kantor lagi rame, waktu panen. Poin kejutan. Pamer kali ini, gue yang menang. Bos Yo, lo masih bengong aja? Dia udah kekeh pengen pamer. Ngapain kita cegah? Hei, Bos Wang, lo masih diam aja? Cepetan gesek kartunya. Ini orang, masak ia bisa beli unit termahal? Pembayaran berhasil. Poin kejutan 58. Dapat uang tunai 58 juta rupiah. Harus santai, bos besar. Perusahaan properti di bawah naungan kita baru aja ngirim kabar.
Ada yang bayar 30 miliar rupiah buat beli unit termahal di sini. Apa? Cepet! Sana cek! Gagal bayar? Jangan sok jagoan. Apalagi cuma buat pamer di depan cewek cantik. Kalau gagal pamer, lo harus tahu akibatnya. Tuh kan, Liu Yan. Lo sendirian. Masih berani taruhan sama pacar gue? Sekarang gagal pamer. Nyesel, kan? Beneran kegesek. Jangan-jangan dia korupsi uang ban? Dengerin baik-baik, Liu Yan. Unit termahal itu udah gue dapetin. Muka lo udah jatuh ke got tahu. Hei, dari mana lo yakin yang gesek tadi dan berhasil bayar itu? Lo? Lo. Dasar lo bocah, kita udah ikutin omong kosong lo. Kita juga udah ladenin permainan lo. Tapi muka lo yang kayak ini. Kok lebih tebel dari sol sepatu ya? Bos Wang, gimana menurut lo? Apa maksud lo? Bukan gue yang beli. Jangan-jangan lo yang beli, bos yo. Lo apaan sih? Cepetan usir orang kampungan ini. Dari sini sekarang juga. Security! Cepetan usir si miskin papa ini, sama orang itu. Yang seharusnya diusir dari sini itu lo. Yang harus pergi itu kamu. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Aduh, Boskin. Kok tiba-tiba datang ke bagian proyek? Oh iya, bocah ini bikin onar di sini. Saya lagi mau usir dia, bos. Kalau saya gak segera datang, perusahaan bisa hancur gara-gara kamu. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Posisi wakil direktur akan diambil alih oleh Song Siyin. Tunggu, Boskin. Saya sudah berdarah-darah demi perusahaan ini. Mau pecat saya demi pegawai rendahan? Dia cuma karyawan kecil, bos. Dia mampu karena bisa bawa klien selevel Tuan Liu. Klien level miliarder, bos. Boskin, Anda pasti salah paham. Tadi itu, saya yang berhasil menjual unit mewah itu. Dia cuma orang miskin, bos. Gak mungkin. Iya, Boskin. Bayar uang mahar aja dia gak mampu. Mana mungkin dia bisa beli unit termahal itu? Jadi, sebenarnya siapa yang beli? His. Coba tanya dia, bos. Ini. Aduh, cepat tunjukkan bukti pembayarannya ke Boskin. Cepat. Bos yo. Orang yang baru saja berhasil melakukan pembayaran adalah Liu Yan. Poin kejutan 66, dapat uang tunai 66,000 yuan. Poin kejutan udah masuk, bisa main gacha lagi nih. Kamu buta ya, ha? Si miskin kampungan itu bisa beli unit termahal seharga 30 juta? Tuan Yo. Mungkin. Ada yang matanya cuma bisa lihat ke bawah, ya. TN Liu. Saya yang buta, Tuan. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Ya? Tolong, lepaskan saya. TN Kin, TN Liu. Saya salah. Beri saya kesempatan sekali lagi, ya? Heh, Si Wang kampret itu. Mau kemana kau? Kau mau apa? Tenkin, tolong bantu saya. Panggilkan 2 orang. Dan suruh si bajingan Wang ini berdiri tangan, merangkak keluar. Masalah kecil. TN Kin. TN Kin. Liu, tunggu saja balasanku. Kau belum selesai denganku. Ten Liu, apakah cara saya menanganinya memuaskan Anda? Memuaskan. Sangat memuaskan. Tidak. TNK dalam bahaya. Oh, TNK ini. Jika kau mandi nanti malam jam 8. Kau harus siapkan 2 bantal sempuk sofa. Ini menyangkut nyawamu. Lakukan seperti yang kukatakan. Ten Liu, saya akui Anda memang sangat kaya. Tapi tidak perlu bersikap misterius hanya untuk basa-basi. Bukan begitu, TNK. Kalaupun yang kukatakan bohong, tidak ada ruginya untukmu, bukan? Lebih baik mencegah, kan? Sudahlah, semoga kita bertemu lagi lain waktu. Semoga dia mau mendengarkanku. Tadi, apa yang kau katakan pada Tenkin? Oh, bukan apa-apa. Aku cuma mau memberinya peringatan baik.
Sekarang, poin kejutannya sudah terkumpul lumayan banyak. Kalau mau dapat poin kejutan yang lebih tinggi lagi, cuma bisa didapetin dari Qin Wanru. Ku harap dia bisa kasih kejutan yang lebih ya. Ah, ngapain juga aku percaya omong kosongnya? Yang kepentok kepala kan bukan aku. Hah? Omongan Liu yang ternyata beneran? Kok dia bisa tahu kejadian yang belum terjadi? Xin, makasih ya waktu itu di acara pernikahan. Kamu udah belain aku. Ini, aku kasih ke kamu sebagai hadiah. Apa? Lo mau ngasih gedung ini ke gue? Poin kejutan 30, dapat uang tunai 30.000 yuan. Poin kejutan 20, dapat uang tunai 20.000 yuan. Dari mana nih tambahan 20 poin kejutannya? Jangan-jangan, kemampuan mata langitnya mulai bekerja? Oke, makasih. Bukin, sejak pergi dari kantor pemasaran, Tuan Liu. Entah kemana. Apa? Bukin, menurut Anda, ini cuma kebetulan? Kok dia bisa tahu sebelumnya? Kalau Anda akan cedera? Kalau bukan karena dia, mungkin sekarang saya udah di rumah sakit. Kebetulan atau bukan, aku harus temukan orang itu. Dan berterima kasih langsung. Baik Bu, akan segera saya selidiki. Ini hasil keringatmu sendiri. Punyamu sendiri. Aku gak bisa asal ambil. Ini juga sebagian milikmu. Udah kubilang, ke depannya. Aku mau buat hidupmu lebih baik. Tapi dengan kondisiku sekarang, apa aku benar-benar pantas buatmu? Liu Yan, aku. Halo, Emma. Apa? Aku kesana sekarang. Silakan minum tehnya. Apa kau sudah telepon anakmu? Kenapa belum datang juga? Waktu kami itu sangat berharga. Sudah ku telepon. Pasti sedang di jalan. Kalian tunggu saja sebentar lagi, Ibu pesan. Silakan minum tehnya, Bu. Siapa mau teh murahan ini? Ini anakmu, yang terus-terusan mengejar-ngejar putriku. Mau saja nikah. Tapi apa terjadi? Bikin masalah, mau batalkan nikah. Kalau bukan karena putriku yang memutuskan mau menikah dengan anakmu. Dengan keadaan keluarga kalian yang melarat begini, aku ogah datang. MA, langsung intinya. Ah, ya, hari ini, datang bahas ini. Kalau masih mau lanjut nikah, uang maharnya tambah lagi 1 juta yuan. Kalau tidak, lupakan nikahi putriku. Bukankah tadi kita sepakat? 800.000 yuan. Uang sebanyak itu, masih pinjam. Untuk mengumpulkannya. Kok bisa minta tambah 1 juta lagi? Heh, maksudmu apa? Kau pikir uang ini untukku? Kau bicara seolah-olah aku yang memintanya. Uang ini untuk mereka berdua. Tak perlu biaya hidup? Apa? Kau mau putriku tinggal di rumah reot kalian ini? Ini? Uang terlalu banyak. Kami tak punya uang. Tak punya? Ya sudah, batal nikah. Ayo, nak, pergi. Tunggu, Ibu besar. Chen Hua, gerakmu cepat juga, ya. Baru sebentar saja sudah datang memaksa ini menikah. Heh, sikap macam apa itu? Apa maksudmu memaksa menikah? Jelas-jelas kau yang terus menguntit dan tak lepas-lepas dari putriku. Aku yang menguntit? Kenapa tak tanya dia? Apa di luar main serong? Dengan lelaki lain macam-macam. Malah menyalahkanku. Teman, sudah kubilang. Aku tak jadi menikah. Kau ngawur apa? Siapa yang main serong? Astaga, kau di pesta, terang-terangan selingkuh di depan umum. Berani cemarkan nama putriku. Sekalipun batal hari ini, kau tetap harus kasih putriku uang putus 1 juta. Kau sudah gila karena duit, ya? Liu Yan, kok bicaramu seperti itu pada ibuku? Xiao Bei ya, jangan bicara sembarangan. Cepat minta maaf. Ibu besan, maafkan kami, ya? Xiao Bei ini cuma hilaf. Uang ini akan kami beri. Kami usahakan apapun caranya. Emma, jangan minta-minta pada mereka. Perempuan murahan begini. Aku tidak akan balikan dengannya, apalagi menikahinya. Siapa yang kau sebut murahan? Baru tinggal pesta, kau mesra dengan lelaki lain. Kalau bukan murahan, apa namanya? Jangan bicara sembarangan. Xiao Bei,
Jangan asal bicara. Sungguh ya, Liu Yan. Tanpa bukti sedikit pun. Berani kau nodai nama baik putriku dan main tangan. Aku hajar kamu, dasar anak gak tahu balas budi. Emma, jangan bicara banyak. Suruh bayar sekarang. Kalau gak bisa keluarin uang 1 juta. 2 juta. Atau kami lapor kau pemerkosaan. Dan pencemaran nama baik. 2 juta? CK. 20 juta juga aku sanggup. Tapi untuk perempuan model begini, kerjaan pun gak layak. Kamu? 20 juta? Kau cuma miskin tua sombong. Putriku tak jijik padamu, itu saja sudah untung. Selama ini, percaya gak, sekarang juga aku telepon polisi. Biar kamu dijeblosin ke penjara. Silakan saja. Telepon polisi sekarang. Biar kita lihat siapa yang bakal lebih malu. Xiao Bei, kita gak bisa lapor polisi. Kalau besar, pekerjaanku bisa hilang. MA, tenang. Aku sudah punya uang sekarang. Aku bakal ngasih hidup yang enak buat mama. Waduh. Uangnya di mana? Hah? Dasar miskin bau kencur. Mahar 80 juta saja harus cari pinjaman. Kalau si cupu males ini bisa mendadak kaya. Aku rela jalan mundur sambil merangkak keluar dari sini. Kayaknya kamu beneran jadi kaya, ya? Urusan ini gak ada hubungannya sama kamu. Kita berdua udah tamat. Siapa yang berani ganggu ibu dan kakakku? Udah bosan hidup ya? Siapa kalian? Lepasin ibu kami. Kamu. Heh si Liu, kata kakakku, kamu lagi hoki keserempet tai ayam. Sampai bisa dapat duit banyak. Mana duitnya? Wah, beneran ada duitnya, ya? Jumlahnya berapa? Katanya hari ini, dia beli unit termahal di Yunhai. Seharga 30 juta loh. Waduh, 30 juta buat rumah mewah di Yunhai? Ah, pantesan. Brengsek itu tiba-tiba sombong. Berani putus tunangan. Suruh dia bayar ganti rugi rumah itu. Dapat duit langsung mau tendang kakakku? Dulu kakakku gak malu-maluin jalan sama kamu, si miskin gak punya. Udah bertahun-tahun bareng kamu, nahan malu dan susahnya hidup. Gimana? Habis manis, seperti gua? Mau main cabut gitu aja? Enak aja. Emangnya ada kesenangan semudah itu? Shenlang, selama bertahun-tahun ini, kalian sama sekali gak pernah menghargaiku. Apalagi kakakmu. Dia malah selingkuh di luar sama banyak pria lain. Aku gak cari-cari masalah, kalian malah balik nuduh aku. Lo ngomong apa? Dasar miskin. Ada cewek aja yang mau sama lo, aja lo harus sujud syukur bagai dewa. Berani-beraninya lo merendahkan kakakku. Emangnya lo pantas? Heh, apa-apaan sih lo? Rumah ini, anggap aja sebagai ganti rugi buat kakakmu. Orang miskin kayak kalian sih, emang udah takdirnya sengsara. Ibu Besan, anakku memang bukan orang hebat. Tapi selama ini, dia selalu tulus sama putrimu, Shenhua. Semua permintaan kalian pasti kami penuhi semampu kami. Tulus? Sejak kapan ketulusan bisa buat bayar? Semua yang ngejar anakku. Beneran ngasih duit, bukan bohong. Mau nikahin anakku? Yang bener aja, mimpi kali ya. Cih, cepetan. Balikin sertifikat rumah itu. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Wah, berani ngajaknya. Anak gua, kasih dia gratis. Biar gue lihat, sekeras apa tulang lo dibanding mulut besi lo. Berani-beraninya kalian sentuh dia. Mau sentuh dia, harus lewatin aku dulu. Liu Yan? Wow, cepet banget udah nempel sama CEO cewek. Omong doang bilang aku selingkuh, kamu sendiri juga. Jadi berondong pemakan uang haram di luar, kan? Najis, lo bahkan gak layak disentuh sama tanganku. Sialan lo, berani-beraninya tampar kakakku. Rampok, siap bolong begini. Kalian menganiaya orang? Mana hukum? Percaya nggak? Gue langsung telepon polisi dan jeblosin kalian. Nggak usah banyak bacot. Yang paling gue nggak takutin itu. Preman bajingan kayak kalian. Anjing kampung. Berani lo pukul gue. Lo sadar nggak hari ini lo nyari mati sama siapa? Hari ini gue bakal buat lo babak belur tanpa ampun. Biar kau rasakan akibatnya. Lucu, langsung telepon aja nih. Kemarin belum cukup puas gue bikin? Bang Hai, gue diinjak-injak sama berandal kampungan. Wang Hai,
Lu mending buruan ke sini. Bos Qin. Ampun bos, ampun Shenhua. Dasar otak udang. Bos Qin dari grup Yeunhee aja berani lo senggol? Lu mau bikin mati gue, hah? Tuan Liu, mau saya bereskan? Saya mau mereka merangkak keluar dari sini. Buat apa bengong? Merangkak! Kembalikan barang yang bukan milikmu itu. Kalian gak apa-apa? Atau, makasih ya, Bos Qin, udah nolongin gue. Ah, tak apa. Saya yang harus berterima kasih. Bila sempat, kita ngobrol sebentar yuk. Kalian, bersin ini semua. Jagain ibunya baik-baik. Bos Qin, ada noda di muka saya ya. Saya cuma ngerasa, lo itu orangnya lumayan unik. Lo beneran bisa lihat masa depan? Kali ini lo udah nolong gue. Bilang aja, lo mau gue balas budi gimana? Kalau lo mau uang, sebut aja angkanya. Atau kalau ada keinginan lain, pasti gue kabulin. Beneran nih, Bos Qin? Apapun yang gue bilang, bakal lo turutin? Selama gak kelewatan banget, pasti gue turutin. Ah, gue cuma pingin lo. Udah gue bilang, jangan kelewatan. Bukan gitu, Bos. Saya cuma minta diajarin main saham, Bos. Mau belajar main saham? Gue rasa ya, cara paling jitu biar orang hormat sama kita. Pinter cari duit. Cara tercepat dapat banyak duit. Ya main saham. Tapi gue kan gak ngerti apa-apa. Cuma gitu doang. Gampang banget. Ini akun gue, lo mainin aja seenaknya. Rugi tanggung gue. Toh cuma beberapa ratus juta di dalamnya. Abis juga gak masalah. Terima kasih, Presdirkin. Sistem kejutan, aktifkan undian. Selamat, host. Anda mendapatkan berita keuangan hari ini. Saham Taibao Tech akan segera meroket. Sarankan segera beli. Gila. Kali ini gue bakal kaya raya. Saham Taibao. Taibao. Nah, ketemu. Invest berapa ya? Ah, sudahlah. Gue balik kantor dulu. Sampai ketemu lagi. Oke. Presdirkin, bayaran sudah masuk rekening pribadi Anda. Tapi pihak mitra bilang belum terima. Mereka baru aja telepon. Nagih pembayaran. Masuk ke rekening pribadi gue? Aduh, jangan-jangan rekening gue kasih ke Liuyan. Lo pakai semuanya. 1 miliar langsung lo habisin? Hah? 1 miliar? Aduh, maaf ya. Gue gak lihat berapa nol di belakangnya. Itu uang harus gue bayar. Gue bisa celaka. Aduh, Bos Qin, gak usah khawatir. Itu saham Taibao. Mulai jam 10.10 malam ini. Bakal naik terus sampai jam 10.20 malam. Kita jual semua pas lagi puncak, bisa untuk 1,5 miliar, gampang. Lo ngerti saham? Lo sadar gak tuh saham Taibao? 5 tahun gak naik-naik. 1 miliar gue tuh. Lo buang percuma. Lo mau untung 1,5 miliar? Mimpi kali lo siang bolong. Minum ini aja. Habis ini, lo pasti merangkak minta ampun sama gue. Gawat. Presdirkin dalam bahaya. Bos Wu. Soal uang itu maaf. Gue pasti. Bersin ini. Tolong kasih gue kesempatan. Gak nyangka, Presdirkin yang biasanya jual mahal. Presdir Grup Yunhai, sekarang bisa menunduk minta maaf. Gampang. Asal lo bikin gue puas hari ini, soal pembayaran, gampang. Bos Wu gue gak kuat lagi. Gak minum, gak seru dong. Habisin ini, nanti juga lo. Bakal merangkak minta ampun sama gue. Aku mau pulang. Jual mahal lo. Qin Wanru, dulu lo pandang rendah gue. Lo udah di tangan gue,
Gak bakal lepas. Lepasin aku. Katanya lo belum pernah punya pacar. Santai aja. Pasti gue ajarin dengan baik. Asal lo temenin gue 3 hari. Masalah pembayaran itu bisa gue lupain. Berani-beraninya lo nampar gue. Bayar nanti. Berani lagi? Hajar lagi. Lunasin? Pakai apa? Pakai saham sampah lo itu? Liu Yan, gue harus berterima kasih sama lo. Lo udah ngirim Qin Wanru langsung ke pelukan gue. Tampar lo, dia tidur sama gue 7 hari. Mimpi lo. Gue kasih tahu ya, pas saham Taibao dijual nanti, dalam 10 menit. Gue bisa dapat untung 1,5 miliar. 1,5 miliar? Nih orang apa udah gila karena miskin ya? Pak Qin, lo harus percaya sama gue. Qin Wanru, lo beneran pikir lewat saham sampah ini dia bisa nyelamatin lo? Gue dengar, dewan direksi perusahaan lo emang lagi cari-cari kesalahan lo. Tinggal 1 telepon dari gue. Gue bisa langsung copot posisi lo dari kursi presiden direktur. Pak Qin, sebentar lagi lo bisa lihat sendiri. Ini semua gara-gara lo, semuanya jadi berantakan. Lo masih mau terus main-main? Kalian lihat aja nanti sebentar lagi. Kalau makhluk lucu kayak lo bisa dapat untung 1,5 miliar. Gue rela merangkak sambil gonggong kayak anjing. Keluarga Chen dan Yunhai Group, pesanan dibatalkan. Jiangxi batalkan pesanan dengan Yunhai Group. Qin Wanru, sekarang juga kau. Datang baik-baik dan temani aku. Buat aku senang, siapa tahu aku masih bisa pertimbangkan. Apa aku harus maafkan kau atau tidak? Kalian lihat itu. Saham Taibao tiba-tiba melonjak 35%. Realisasi kenaikan harian tertinggi sepanjang sejarah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Presiden Qin. Jual semua saham Taibao. Baik, Selamat, Presiden Qin, dapat 1,5 miliar. 1,5 miliar. Beneran dapat 1,5 miliar? Poin kejutan 10, dapat uang tunai 10.000 yuan. Poin kejutan sudah cukup untuk undian selanjutnya. Hasil undian sistem, industri live streaming akan memasuki era baru dengan potensi pasar yang sangat besar. Sepertinya live streaming adalah hal yang akan kulakukan selanjutnya. Sebelum itu, bereskan dulu si Bosu ini. Tadi siapa yang bilang mau merangkak dan gonggong kayak anjing? Dasar lo, miskin papa. Berhenti sebelum aku marah. Gak sanggup banyak. Gak sanggup tanggung akibatnya, hah? Beraninya kau pukul aku. Mau mati ya kau. Gue bikin lo bayar akibatnya kan? Kau. Bang, jangan pukul lagi. Aku ngaku salah bang. Tunggu. Bukan jatah jambakan aku yang satu lagi mana? Nih, Uangnya akan segera masuk, mulai sekarang Yunhai Group. Gak bakal nerima pesanan dari dongseng kalian lagi. Liu Yan, kita pergi. Liu Yan, masalah ini belum selesai. Lo tunggu aja. Barusan aku panik. Aku nggak sengaja. Gimana kalau lo balas pukul aku? gak apa-apa, Bos Qin. Aku ngerti kok perasaan lo waktu itu. Lagi pula, kan aku yang duluan recokin lo. Lo beneran bisa ngeramal saham Taibao bakal naik? Gila, keren banget. Aku juga udah prediksi lo bakal dalam bahaya. Kalau enggak, gimana mungkin aku bisa datang tepat waktu nyelamatin lo? Iya juga ya. Lo udah nyelamatin aku sekali lagi. Bos Qin, lo kenapa? Ah, Apa yang lo mau? Atau yang lain? Selama lo bilang, semua bisa aku kasih ke lo. seriusan? Ah, Bos Qin? Gak usah panggil aku Boskin. Panggil namaku aja. Bos Qin? Wanru. Aku, ya? Maunya sama lo. HM? Bantuin aku buka perusahaan. Hah? Apa kata lo? Begini loh, aku kan rencana mau bikin perusahaan. Prediksi aku, kedepannya nanti industri live streaming itu pasti jadi tren gede.
Kalau kita berdua joinan, pasti cuannya bisa gede banget, basah kuyup. Keluar. Hei, kenapa kau dorong aku? Aku sudah memberimu banyak uang. Masa minta modal kecil? Kau pelit banget. Ya ampun, dasar otak udang. Kita bahas soal duitnya dulu. Kudengar kau bantu Boskin main saham, untungnya sampai 1,5 miliar. Beneran itu? Tentu saja. Aku berencana mau buka perusahaan live streaming. Nanti, kita jadi bos sendiri. Kau jadi sekretarisku. Nanti gaji tahunannya ku beri 100 juta. Oh ya? Makasih ya. Sin, kok kayaknya kau gak seneng sih? Nggak, salah lihat aja kali. Aku salah merasa. Liu Yan, kau tahu sekarang jam berapa? Gak datang-datang ke kantor, kau masih mau kerja gak sih? Oh, jadi gini rupanya. Wah, lagi ngantuk. Dikasih bantal nih. Bagus. Sin, ayo. Kita beli perusahaan. Liu Yan, kau tahu sekarang jam berapa? Jam 9. Pas banget, waktunya masuk kerja. Jam kantor sudah menunjukkan pukul 9 lewat 10 menit. Kau telat. Dan dia, siapa dia ini? Bawa-bawa. Orang luar ke kantor pas jam kerja, kena denda. Dia pacarku. Ada yang mau kau protes? Dia masih menganggapku pacarnya. Berani kau melawan? Hari ini kau telat, gaji dipotong sehari. Oke, SIP, Sep Bos 11. Dan satu lagi, kau bawa orang luar ke kantor. Mulai hari ini, kau dipecat. Segera bawa barang-barangmu dan enyah. Liu Yan, mending aku pergi duluan aja deh. Ah, santai dulu. Bos 11, ada petunjuk lain lagi? Satu lagi pesan terakhir buatmu. Jangan pernah sekali-kali main-main dengan orang yang bukan levelmu. Kok ketawa sih? Udahan ya aktingmu. Sekarang giliranku yang unjuk gigi. Halo, Bos Sang. Saya Liu Yan. Saya ingin membeli perusahaan Anda. Bilang saja harganya berapa? Apa yang kamu lakukan? 50 juta. Harga saya terima. Sebentar lagi saya ke kantor Anda. Manajer 11, saya sekarang mau ke kantor Bos Sang. Ayo. Liu Yan, mau membeli perusahaan ini. Poin kejutan 80. Selamat, Bos Liu. Mulai sekarang. Perusahaan ini resmi jadi milik Anda. Terima kasih, Bos Sang. Liu Yan, benar-benar membeli perusahaan itu. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? 11 Min, mulai sekarang. Bos Liu adalah atasanmu. Kamu harus mendukung penuh pekerjaannya. Baik, Bos Sang. Bos Liu, saya serahkan perusahaan ini. Sebelas Min, mari kita bicara. Kali ini, benar-benar tamat riwayatku. 11 Min. Kamu tahu kenapa saya membeli perusahaan ini? Tidak tahu, Bos Liu. Karena, ada yang mau main belakang sama saya. Dan saya, sungguh tidak suka cara-cara kotor kayak gini. Bos Liu, saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. 11 Min, kamu harus pastikan dia tidak betah di perusahaan ini. Paling bagus, bikin dia kehilangan pekerjaannya. Gampang. Saya kan manajer di sini. Mau singkirin satu karyawan kecil? Gampang banget. Bos Liu, tu tolong dengar penjelasan saya. Tidak perlu penjelasan apapun. Sekarang juga, cepat bereskan barang-barangmu. Dan pergilah dari perusahaan saya. Bos Liu, beri saya satu kesempatan lagi. Saya tidak akan berani lagi. Kumohon, Bos Liu. Sekarang. Langsung. Cepat. Keluar dari perusahaanku. Bos 11, kok belum ada kabar lagi ya? Bagaimana dengan si Liu Yan itu? Liu Yan? Kenapa kamu duduk di situ? Lama tidak bertemu ya. Sekarang, saya adalah bos di perusahaan ini. Kalau ada urusan apa, bisa langsung bilang saya.
Kamu? Kamu yang membeli perusahaan ini? Tepat sekali. 50 juta. Baru saja selesai tanda tangan kontrak. Ini peringatan terakhir dari gue. Mulai sekarang, gue gak mau ada orang lain lagi yang ganggu hidup gue. Kalau sampai terjadi lagi, situasinya gak akan sesederhana ini. Sekarang juga, lo sama 11 min. Pergi yang jauh dari perusahaan gue. Lo? Nah, kali ini seharusnya bisa bersih total. Siin, mulai sekarang, ini perusahaan kita. Selamat ya. Gue masih ada urusan. Gue duluan deh. Nanti gue hubungi lagi. Kok Siin kayak aneh gitu sih? Ada masalah apa? Ah, sudahlah. Sistem, mulai undian. Selamat, Tuan. Anda mendapatkan kemampuan tenis level master. Bulu tangkis Grandmaster, manajemen master. Keahlian tenis? Keahlian bulu tangkis? Ngapain gue butuh keahlian kayak gini? Bos Liu, ini data proyek yang sedang berjalan di perusahaan. Oh, taruh aja di sini. Kayaknya cuma anak orang kaya yang coba-coba main bisnis. Perusahaan ini bakal hancur deh. Gue harus cari kesempatan buat resign. Gue juga lumayan jago main bulu tangkis, loh. Gak nyangka Bos Liu jago banget main bulu tangkisnya. Gue dibuatnya gak berkutik sama sekali. Terima kasih sudah mau nemenin main bulu tangkis, Sekretaris Lee. Gak nyangka kemampuan bulu tangkis dari sistem kejutan ini. Gak cuma teknik, tapi juga ningkatin stamina gue. Bully, kamu kayaknya ada masalah sama saya, ya? Oh, tidak, Tuan Liu. Anda mungkin salah paham. Saya tahu, perusahaan ini baru saja ganti direktur. Kamu, ya, pasti butuh waktu untuk penyesuaian. Tapi, saya tetap berharap kita bisa bekerja sama dengan baik. Tuan Liu. Maaf, saya bicara terus terang. Anda memang sudah beli perusahaan ini. Tapi seberapa dalam Anda paham cara mengelolanya? Direktur Zhang pimpin perusahaan ini 10 tahun lebih. Dia punya segudang pengalaman dan jaringan. Kalau Anda, Kekhawatiranmu bisa ku mengerti. Tapi, mengelola perusahaan dengan baik bukan cuma soal pengalaman dan koneksi. Lebih dari itu, yang dibutuhkan adalah inovasi dan keberanian mengambil risiko. Tuan Liu, tanpa fondasi yang kokoh, semuanya cuma omong kosong. Bicara besar, bukanlah inovasi atau keberanian. Saya mengerti kekhawatiranmu. Maklum, saya baru saja ambil alih perusahaan ini. Kamu, ya, masih belum sepenuhnya percaya sama saya. Tapi, seperti waktu kamu main bulu tangkis, Bully, kau cepat. Tapi aku lebih cepat dan tepat. Baik, kita lihat saja nanti. Tak disangka, Liu Yan ini, jiwa pengusaha sejati. Aku di perusahaan ini, melihat situasi dulu sebelum memutuskan. Ayo, Bully. Saya akan jelaskan padamu arah pengembangan perusahaan kita ke depannya. Siin, setelah kamu datang, kamu akan jadi sekretaris pribadiku yang tersayang, dan juga calon nyonya besar di perusahaan ini. Liu Yan, kamu sekarang benar-benar hebat. Tapi, aku mungkin sudah tidak bisa jadi sekretarismu lagi. Kenapa? Bukannya kita udah sepakat soal ini sebelumnya? Aku ngerti. Kamu pasti gugup, kan? Gak apa-apa. Perusahaan ini punya peralatan kamera dan live streaming lengkap. Kebetulan banget. Bisa kita pakai buat rencana kita. Bukan karena itu, tapi Ayo, aku ajak kamu lihat-lihat kantor. Nanti kita pergi. Beli barang-barang keperluan. beli keperluan apa? HP, laptop, mobil. Ini semua kebutuhan wajib. Lagi pula, pacarku harus pakai yang paling bagus. Liu Yan, kamu lebay banget deh kayaknya. Gak lebay. Pacarku itu memang pantasnya dapat yang terbaik semuanya. Yuk kita lihat kantor, nanti kita belanja.
Pak, Bu, ini HP flagship terbaru kami. Performa gila, cocok untuk live dan edit video. Sin, kamu suka warna apa? Yang ungu ini cantik sih. Cuma kemahalan. Ambil yang ini, sama yang warna hitam ini juga. Bungkusin semuanya. Baik, Pak. Mohon tunggu sebentar. Saya siapkan dulu. Ketemu lagi, kalian berdua. Kenapa sih? Di mana-mana gue selalu lihat kalian berdua. Liu Yan, dengar ya. Gue kasih kamu satu kesempatan lagi. Pokoknya putusin Song Xin. Gue mau nikah sama kamu. Kamu masih mau ngasih aku kesempatan? Tapi, maaf ya. Pernikahanku sama Sin itu bulan depan. Kamu datangnya pas banget, jadi aku gak perlu ngasih undangan lagi. Kamu, Liu Yan. Lo kira cuma modal duit receh doang bisa bikin lo semewah ini? Gak ada yang spesial, denger ya. Gue gak akan pernah ngelirik lo. Seumur hidup gue gak akan sudi sama lelaki kayak lo. Shen Hua, cukup. Ini bukan tempat buat lo bikin keributan. Song Xin, lo sadar gak sih? Siapa diri lo? Apa lo pantas pakai HP semewah ini? Tolong bungkusin 2 bahan ini. Lalu siapkan buat saya. Tablet generasi terbaru dan jam tangan pintar. Semua aksesorisnya juga, ya. Baik, Tuan. Mohon tunggu sebentar, akan segera saya siapkan. Sejak kapan sih kamu semurah hati ini buat aku? Sekarang kamu malah mau beliin Song Xin HP model terbaru? Sin, setelah beli HP, kita langsung beli mobil ya. Buat kamu sehari-hari. Biar kamu gak usah naik kendaraan umum lagi. Liu Yan. Cuma HP model terbaru doang, pakai acara sombong segala. Tuan, semua barang Anda sudah di sini. Totalnya 58.800 yuan, sudah langsung di debit dari kartu Anda. Ayo, Sin. Kita lihat Porsche sekarang. Porsche. Selamat datang, Tuan, Nyonya. Ada yang bisa kami bantu? Kami ingin lihat-lihat, apa ada yang cocok buat perempuan. Selera Tuan bagus sekali. Kami ada beberapa model yang sangat cocok dikendarai perempuan. Silakan ikut saya. Tuan Muda Wang, akhirnya kau datang. Santai aja, semuanya udah gue selidikin. Si Liu Yan itu, akhir-akhir ini nempel sama bos Kim dari Yunhai Group. Duitnya, sama sekali bukan punya dia sendiri. Pamer pakai uang orang. Bakal bikin dia malu habis-habisan. Ayo. Ini adalah mobil sport edisi terbatas kami. Cuma 500 unit di dunia. Pas banget buat perempuan muda. Mobilnya keren banget. Yang ini aja. Berapa? Pilihan Anda bagus sekali, Pak. Mobil ini harganya 8,88 miliar. Kalau Anda deal hari ini juga, kami bisa kasih beberapa diskon dan bonus. Cih, bocah kurang ajar. Kau kira beli mobil mewah itu perlu daftar pakai KTP sendiri? Gak kayak pas kau beli penthouse. Gak ada yang peduli. Meskipun sekarang kau punya duit sedikit, gak usah maksain diri. Pura-pura tajir di sini. Saya beli lunas. Urus surat-suratnya sekarang. Poin kejutan 50. Baik, Pak. Silakan ikut saya ke ruang VIP untuk pengurusan administrasi. Tuan Muda Wang, aku juga mau Porsche. Dan Liu, ini kunci mobil Anda. Semua dokumen udah beres total. Selamat menikmati mobil baru Anda. Sin, ini buat lo. Liu Yan, lo pikir sekarang lo punya duit sedikit? Lo udah hebat banget gitu? Shen Hua. Gue gak pernah ngerasa punya duit itu hebat. Tapi gue tahu, setulusnya sama seseorang itu yang paling penting. Lo pasti lagi sakit, kan? Kalau gue gak salah inget, lo ngabisin duit nasabah. Dan ketahuan sama kantor pusat. Lo ngomong apa sih? Gue cuma ngingetin baik-baik aja, ya. Habisnya, gue anggota Morgan Ban. Gak salah inget, besok lo pasti dipecat. Aku tak seharusnya cari masalah. Lebih sampai Indonesia. Poin kejutan 20. Wang Hai. Apa yang dia katakan itu benar? Benar apanya? Sin, kita pergi.
Mana mungkin aku tinggalkan Liuyan? Bodoh sekali aku ini. Sayang, Jangan sentuh aku. Kalau bukan gara-gara kamu, mana mungkin aku lepaskan Liuyan? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, sekarang aku pasti sudah jadi suaminya Liuyan. Aku benar-benar benci kamu. Siapa? Sekretaris Lee, lain kali bisa nggak caramu bangunin aku diganti? Presdir Liu, perusahaan kita lagi ada masalah. Masalah apa? Mitra terbesar kita, Grup Meya, tiba-tiba batalkan kerjasama. Presdir Liu, kamu nggak apa-apa? Kok mimisan? Mungkin cuma panas dalam doang. Coba atur pertemuan dengan direkturnya. Ada alasan apa sampai batalkan kerjasama? Direktur Grup Meya bilang kualitas layanan kita turun. Tapi kenyataannya layanan kita tetap bagus. Jadi aku curiga, ini ulah orang yang mau main kotor di belakang. Baik, aku putuskan. Aku akan datangi sendiri Grup Meya. Cari tahu ini masalah apa. Presdir Liu, direktur perusahaan itu nggak gampang ditemui. Apalagi katanya orangnya sangat eksentrik. Dan belum ada yang pernah bisa nanganin dia. Tenang, aku punya cara sendiri. Aku penasaran juga, sesusah apa sih ngadepin Grup Meya ini? Saya menyerah, bos. Anda benar-benar hebat. Bos Liu, itu ketua Meya Group. Kita berdua ke sana. Dijamin belum ngomong beberapa kalimat, pasti langsung diusir. Ketua Qin itu sifatnya aneh banget, sampai sekarang. Belum ada yang bisa nanganin dia. Qin Wanru, Bos Qin? Bukan. Dia itu ketua Yunhai Group. Dia juga ketua Meya Group. Bos Liu, lebih baik diam saja deh. Biar saya saja yang naik dan bicara baik-baik buat Anda. Bos Qin, kami dari Hui Guang Group. Anda pasti ingat proyek kami, kan? Maksud kedatangan kami adalah tidak perlu. Aku tahu siapa kalian. Tolak kerjasama. Jadi, nggak usah bujuk aku lagi. Apa-apaan sih Qin Wanru ini? Pura-pura nggak kenal gini? Kok rasanya? Kayak ngambek ke kanak-kanakan gitu ya? Baik, baik. Kami pergi sekarang. Nggak perlu repot-repot anak buah Anda mengantar kami. Bos Qin, postur main tenis Anda ini bagus sekali. Tapi, soal teknik mainnya, biasa aja sih. Gawat, gawat. Kali ini Bos Liu pasti sudah benar-benar bikin perempuan itu murka. Susah urusannya nanti. Dasar Liuyan sialan. Sejak kapan kau bisa main tenis? Kalau begitu, mau main satu ronde denganku? Memang itu maksudku. Tapi ingat ya, kalau kau kalah, jangan nangis ya. Ada apa ini? Bos bercanda sama Bos Qin. Bos Qin malah nggak marah? Apa katamu? Beraninya bicara begitu tentang bos besar kami? Mati lo ya. Berikan dia raket. Siapa sih anak muda ini? Beraninya tantang Presdir Qin. Gak tahu, tapi pasti dia bakal dipermak habis-habisan. Dari gaya pegangannya aja, jelas kamu bukan pemain pro. Jangan sampai 3 bola dariku saja nggak bisa kamu balikin. Kalau cuma gitu, aku bisa benar-benar kesal. Tahu? Presdir Qin, kamu baik banget sih, gak perlu khawatir soal aku. Banyak bacot. Presdir Qin, bikin dia malu. Hajar sampai babak belur. Siap-siap, ya? Ini apa belajar tenis jago? Kapan dia belajar main tenis dan jago banget lagi?
Apa orang ini atlet profesional? Kok bisa imbang lawan Presdirkin? Mustahil. Ada yang seimbang lawan Presdirkin? Ada yang bisa main seimbang lawan Presdirkin di lapangan? Bos Liu jago main tenis dan skillnya luar biasa. Lumayan, tapi bola ini nggak bisa kamu balikin. Presdirkin kalah. Poin kejutan 20. Kapan kamu belajar tenis? Dan skill Liu sebagus ini? Kamu pasti pemain pro? Tentu saja bukan, aku cuma amatiran. Mana mungkin pemain amatiran punya level segini? Nggak mungkin. Mana mungkin aku kalah dari kamu? Presdirkin, pertandingan sudah selesai. Tunggu. Aku belum kalah. Xiao Zhang. Tolong panggilkan pelatih Gao kemari. Baik, Presdirkin. Presdirkin, pertandingannya sudah berakhir, dan kamu sudah kalah. Barusan kamu pakai jurus jitu buat memaksaku main tenis. Sekarang aku balas dengan jurus yang sama. Kalau kamu bisa menang melawan pelatih yang akan kupanggil, aku akan lanjutkan kerjasama denganmu. Bos Liu, pelatih Gao itu mantan pemain tim nasional. Skillnya gila-gilaan, luar biasa. Gak masalah, siapapun yang datang akan kulayani. Orang ini keterlaluan banget. Tunggu saja sampai pelatih Gao datang. Akan kubuat dia tahu rasa. Presdirkin, Anda mencari saya? Pelatih Gao, Tuan Liu ini mengaku pemain amatir. Tapi permainannya lumayan bagus. Mainlah satu ronde dengannya. Presdirkin, Anda yakin ingin saya melawannya? Saya ini mantan pemain tim nasional. Jangan-jangan, dia bahkan nggak akan bisa mengembalikan satu bola pun dari saya. Justru itu maksudku. Hajar dia habis-habisan. Biar dia sadar, apa harga yang harus dibayar kalau berbuat salah. Bos Liu, apa Anda sebelumnya pernah cari gara-gara dengan Presdirkin? Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Dia marah. Minta maaf cepat. Hei pemuda, kau jago? Akan kutunjukkan. Seperti apa permainan tenis yang sesungguhnya. Reaksi pria ini cepat sekali. Si imut Liuan, aku tidak percaya. Kemampuan tenismu benar-benar bisa mengalahkan pemain timnas. Poin kejutan 30. Presdirkin, saya menang. Sesuai janji. Kerjasama kita harus berlanjut. Bos Liu, sesuai perjanjian, kontrak kita berlanjut. Tapi, saya punya beberapa persyaratan baru. Apa itu, Presdirkin? Silakan Kak. Saya ingin perusahaan Anda menangani seluruh bisnis periklanan grup kami, termasuk iklan TV, iklan online, dan iklan luar ruang. Presdirkin, ini proyek yang sangat besar. Butuh sumber daya dan tenaga yang sangat banyak. Benar, tapi saya yakin perusahaan Anda punya kemampuan itu. Tenismu hebat, kerja pasti hebat. Baik, saya terima proyek ini. Tapi, saya butuh waktu untuk membentuk tim. Tidak masalah, saya beri Anda waktu 1 bulan. Setelah sebulan, saya ingin lihat proposal awalnya. Setuju. Rapat hari ini cukup sampai di sini. Bubar. Presdir Liu, ada waktu sebentar untuk bicara berdua? Tentu saja.
Presdir Liu, kamu hebat juga ya. Jago main saham, jago tenis, apalagi yang belum aku tahu? Sudah, tidak ada lagi. Benar-benar tidak ada. Oh ya? Kamu yakin tidak ada yang disembunyikan dariku? Benar-benar sudah tidak ada. Aku masih bisa kasih kamu satu kesempatan lagi untuk menjawab. Kamu yakin tidak ada yang disembunyikan? Contohnya, tujuan kamu membuka perusahaan ini? Jangan-jangan alasan Qin Wanru marah besar itu. Racing yang bernama Song Xin di perusahaan itu? Sebenarnya apa hubunganmu dengannya? Dia itu pacarku. Oh, begitu? Kalau begitu pacarmu beruntung sekali. Kalau begitu kita ketemu lagi sebulan lagi, Presdir Liu. HM, baik. Semuanya, aku punya kabar baik. Perusahaan kita sudah resmi mendapatkan semua kontrak iklan dari Meya Group. Poin kejutan 200. Gila, Meya Group itu klien kakap. Presdir Liu luar biasa. Presdir Liu benar-benar hebat. Gak cuma jago olahraga, kemampuan negosiasinya juga dewa banget. Tapi, proyek ini sangat-sangat penting. Kita harus bentuk tim profesional untuk menanganinya. Sekretaris Lee, kamu yang atur pembentukan timnya. Dalam seminggu, aku mau lihat daftar awal susunan personelnya. Dan seluruh divisi lainnya, dukung proyek ini sepenuhnya. Proyek ini menentukan masa depan perusahaan kita. Siap, Presdir Liu. Pasti kutuntaskan. Ya sudah, cukup segini saja. Kalian boleh pulang duluan. Presdir Liu, tadi Presdir Qin ngobrol berdua aja di kantor. Ngobrolin apa sih? Nggak ada. Cuma detail proyek aja. Oh iya Presdir Liu, skill tenismu gila banget. Aku belum pernah lihat ada yang bisa ngalahin Presdir Qin dan pelatih Gao. Cuma hoki sedikit aja sih. Bukan. Itu bukan hoki. Itu skill murni. Presdir Liu, sebelumnya aku memang sedikit punya prasangka buruk padamu. Di sini, aku minta maaf yang sebesar-besarnya sekarang. Menurutku kamu benar-benar mampu memimpin perusahaan ini. Nggak apa-apa, aku paham kok kekhawatiranmu itu. Mulai sekarang, kita ini satu tim, ya kan? Benar, Presdir Liu. Aku akan dukung penuh semua program kerjamu. Tim untuk proyek grup Meya sudah terbentuk semuanya. Proposal awalnya juga sudah siap. Liu Yan, ini kopi pesananmu. Makasih, Xin. Ini proposal proyek grup Meya, ya? HM. Ini tadi baru saja diselesaikan Sekretaris Lee. Memangnya kenapa? Proposalnya sudah sangat bagus. Ide kreatifnya bisa diperkuat lagi. Presdir Song, Anda juga sangat paham periklanannya? Cuma punya beberapa pemikiran saja. Kombinasikan produk dengan skenario khas. Gunakan marketing emosional, kontekstual, presisi. Sasar konsumen lama dan generasi baru. Kaum muda yang punya kesamaan, yaitu kebiasaan konsumtif dari rekomendasi dan interaksi, serta kebutuhan akan emosional bonding. Jangkau pasar sekunder lebih dalam. Jalankan strategi pemasaran terintegrasi online-offline untuk merencanakan aktivitas kampanye iklannya. Xin, aku rasa ide-idemu sangat kreatif. Presdir Liu, kalau nggak ada hal lain lagi, aku permisi duluan ya. Presdir Liu, belakangan ini Xin kelihatannya agak aneh. Apa jangan-jangan ada sesuatu yang nggak aku sadari? Selamat dapat peralatan live streaming masa depan. Kartu akuisisi, bonus 5 semua atribut. Peralatan live streaming masa depan? Lacak dan rekam siaran langsung tanpa batas. Hanya dengan sinar matahari. Gila. Plus bonus 5 atribut. Melebihi batas manusia. Aku benar-benar jadi manusia setengah super, kan? Aku berhasil bujuk Lao Zhang pulang. Dan gabung ke perusahaan kita. Besok, aku bisa jadi dia. Lihat-lihat mobil super. Setahuku, dari dulu dia selalu ngomong. Kalau suatu saat nanti punya duit, mau beli Bugatti Veyron, Maserati, atau Porsche. Nah, besok ini,
Aku bakal kasih kejutan spesial buat sobatku ini. Loh, bukannya ini Tuan Muda Liu? Lagi lihat-lihat mobil ya? Mau aku bantu jelasin spesifikasinya? Minggir-minggir. Nggak tahu apa kalau anak gaul kayak gue beli barang. Cuma mau dilayanin sales cewek yang cantik? Maaf, saya kurang peka. Ini anak magang baru dan datang uniknya. Lin Wanjun. Dia sales part-time yang baru gabung. Dia mungkin masih belum terlalu hafal. Butuh apa-apa, panggil saya saja. Wanjun. Layanin Tuan Muda Liu yang bener. Wanjun. Nama yang cantik banget. Sini, temenin Koko. Lihat-lihat mobil ini dong. Sial banget sih gue. Udah dipecat dari kantor. Sekarang jualan mobil malah digodain lagi. Kalian berdua ngapain di sini? Ini area mobil mewah. Bukan tempat orang biasa. Mau beli mobil murah kayak VW atau Mazda? Keluar sana, belok kiri. Iya, kami memang mau beli mobil mewah. Mobil mewah? Lihat aja penampilan kalian berdua, murahan banget. Biar gue kasih tahu ya, mobil di area ini paling murah itu. Harganya mulai 1 miliar. Kalian tak sanggup beli bannya. Apaan sih lo? Ngelihat orang dari tampilan luar doang ya? Udah, Liuyan, kita pergi. Ogah beli di sini. Jadi lo pikir kami murahan? Gak sanggup beli? Coba jawab, yang paling mahal di sini tunjukin yang mana sih? Tuan Muda Liu, maaf banget ya, aku cuma karyawan part-time. Jangan gitu dong, Tuan. Loh, itu bukannya teman SMA gue. Lin Wanjun? Ngapain dia jualan mobil di sini? Siapa yang ngizinin kalian berdua masuk? Tuan Liu, lepasin aku. Aku berhenti, nggak kerja lagi. Bisa kan? Berhenti? Lo tahu nggak, bokap gue itu bos di tempat ini? Ya lo lagi ujungnya juga, lo gak akan lepas dari gue. Cewek yang gue incar, nggak bakal ada yang bisa lolos. Dasar berandal brengsek. Brengsek? Berandal? Sebentar lagi lo bakal gue tunjukin. Apa itu berandal? Apa itu brengsek? Lin Wanjun? Ngapain lo di sini? Liu Yan, kok lo ada di sini? Kemana saja kalian? Tuan Liu jadi telat beli mobil. Mampus lo tanggung jawabnya. Lin Wanjun, lo bisa pesenin mobil juga kan? Oke, tambah target lo. GW ambil ini. Berapa? Gue beli. Poin kejutan 10. Lo mau beli mobil ini? Lihat baju kalian. Tahu ini mobil apa? Kan? Ini Mercy G-Class tahu. Gue tahu lah, Mercy G-Class. Siapa yang gak kenal? Yang mau gue beli ya Mercy G-Class ini. Iya, Lin Wanjun. Beli Mercy G-Class dapat bonus model, ya? Dasar, cowok di dunia ini emang semuanya sama aja. Liu Yan baru punya duit dikit aja. Pasti otaknya mesum semua. Brengsek. Punya duit, tapi nggak punya sopan santun. Tuan Liu kali aja nggak berani ngomong gitu ya sih. Soal beli mobil dapat cewek model. Cewek model kenapa? Gue beli mobil. Dapat modelan mobilnya. Itu kan wajar? Banyak orang juga punya. Nah, iya, dari tadi yang gue omongin itu modelan mobil. Beli Mercy 300 juta. Masa nggak ada modelnya? Gak mungkin lo pikir Liu Yan tuh sama kayak Liu Yong. Nggak nyangka, Liu Yan malah ngebela gue. Selama ini, gue udah keterlaluan banget sama Liu Yan. Baik, nanti gue bungkusin buat lo. Poin kejutan 20. Bocah kurang ajar. Berani lo ngerusak urusan gue. Jangan mentang-mentang lo ada duit dikit, lo lupa diri. Lo tahu nggak sih? Di dunia ini, duit bukan segalanya. Yang penting itu status sosial. Oh ya? Kalau gitu, gue pengen tahu nih, Tuan Liu. Status lo tuh apa? Lo dengar ya? Bokap gue tuh pemilik perusahaan di bawah kaki lo ini. Bos besar grup ini. Di seluruh kota Tianhai. Kami ini bangsawan kelas atas. Yang nggak bakal bisa lo ganggu. Oh, ya? Pas banget dong. Bisa gue coba hadiah yang gue dapat kemarin. Sistem, gunakan kartu akuisisi perusahaan, beli grup Tianqi. Tahu salahmu? Aku akan menghajarmu. Jangan mentang-mentang bisa senaknya ikut campur urusan orang. Kau cari mati. Tamat kau. Ada yang berani kurang ajar sama anak gue? Halo? Ada apa? Apa? Baik, saya mengerti. Baik. Anak kurang ajar itu, jangan-jangan dia bikin masalah besar lagi. Jangan sombong hanya karena punya uang. Kupukul kau sampai babak belur di Tianhai. Lepasin. Wah, berani juga ya. Bocah, lo udah makan hati beruang ya? Kau tak tahu betapa seremnya grup Tianqi. Sekarang, cepat, lo berlutut dan minta maaf sama gue. Minta gue berlutut?
Lo pikir lo siapa? Lo tamat banget. Tuan Muda Tianqi. Tuan Muda. Apa lo nggak apa-apa? PU. Pukul yang keras. Pak, kalian harus bantu aku. Dia. Pukul terus. Yang gue pukul ya si anak durhaka ini. Anak durhaka, cepat kasih hormat sama Tuan Muda Liu. Kalau lo tadi, Berani kurang ajar sama Tuan Muda Liu, ayo cepat minta maaf sekarang. Tuan Muda Liu baru saja mengakuisisi penuh grup Tianqi. Mulai sekarang, Tuan Muda Liu adalah bos baru grup Tianqi. Bos, Bos baru. Bos. Bos Liu. Maksud Bapak, dia itu bos baru perusahaan? Minggir lo. Semua yang barusan lo omongin, udah gue dengar semua. Sekarang, lo langsung angkat kaki dari sini. Bos Liu, Tianqi kedepannya nggak boleh lagi pakai sales yang kelakuannya kayak sampah begini. Mulai sekarang, meski pengemis, tetap harus sopan. Siap, bos. Anak durhaka, cepat minta maaf sama bos. Maafkan saya, bos. Sudahlah. Karena ini anak bapak, untuk masalah ini, gue gak akan perpanjang lagi. Pulang sana, awasi dia dengan ketat. Jangan lepas untuk main-main atau ganggu. Baik, bos. Ku bawa pulang anak ini. Langsung ku kunci. Tak akan ku biar keluar. Bos udah maafin lo, buruan enyah dari sini. Liuyan, makasih banget. Tanpa kamu, aku pasti dikerjain sama gandal sombong itu. Ah, cuma masalah sepele. Lagian, kok sekarang kamu malah jualan mobil? Ya, demi bertahan. Kamu sekarang sukses banget. Aku cuma kebetulan aja nemuin peluang bagus. Bos tadi ngambil mobil yang mana? Mercy G-Class. Bos, kebetulan di toko sekarang ada satu unit. Ferrari edisi terbatas, cuma satu-satunya di Tianhai. Bos ambil ini aja. G-Class paling cocok buat Tenshang. Biar pakai dana pribadiku aja. Anggap aja ini permintaan maaf dari Tianqi karena pelayanannya kurang berkenan. Poin kejutan 20. Model mobil kamu. Yanzi, kamu serius mau ngasih mobil ini ke aku? Aku kan belum ngapa-ngapain. Santai, ambil aja buat harian. Anggap mobil operasional. Sin, kamu di mana? Oke, kita ketemuan ya. Jangan lama-lama. Lausan, kamu pulang duluan aja. Aku sih mau kencan sama pacarku. Kamu jangan ikut ganggu deh. Yanzi sekarang udah sedahsyat ini ya? Beruntung banget bisa kenal Yanzi. Bawa Lausan beli mobil, malah bisa dapat undian lagi. Film. Ini bidang baru juga, belum pernah aku sentuh. Industri perfilman nih. Liuyan, kenapa? Sin, gimana kalau kita coba investasi di film aja? Film? Kamu? Aku sih nggak terlalu ngerti. Tapi, firasatku bilang, ini peluang bagus. Ada sutradara muda dari Sanbei yang udah sering menang penghargaan festival film internasional. Sekarang dia lagi ngerjain proyek baru. Kedengarannya berbakat banget. Kalau kamu tertarik, bisa coba hubungi dulu. Aku sekarang telepon dia deh. Aja ketemuan buat ngobrol. Pak Liu, Anda mau keluar? Saya ada janji ketemu sutradara Sanbei. Saya mau investasi di film barunya, Mimpi Muda. Sanbei? Sutradara indie? Maaf sebelumnya. Investasi film itu bidang yang sangat profesional. Risikonya gede banget. Oh, Sekretaris Lee, sepertinya kamu paham soal industri film? Jurusan kuliah saya memang produksi film. Setelah lulus, saya sempat kerja di produksi film. Film Sanbei. Walaupun nilai artistiknya tinggi, nilai komersialnya rendah. Tingkat pengembalian investasinya bisa dibilang nol besar. Setiap orang punya penilaian sendiri. Saya yakin, penilaian saya nggak akan salah. Pak Liu, saya memikirkan Anda. Industri film itu airnya dalam banget. Tanpa ilmu dan relasi, gampang ditipu.
Pak Liu, kaget Anda tertarik proyek baru saya. Dari mana Anda tahu soal proyek mimpi muda ini? Kami aja belum mengumumkannya ke publik loh. Saya, ya punya jalur informasi sendiri. Tapi, setelah baca naskahnya, menurut saya, film ini malah jadi lebih punya potensi. Oh, Anda sudah baca naskahnya? Tepat sekali. Tapi, setelah baca naskahnya, pacar saya punya beberapa pandangan yang cukup unik. Silakan, silakan. Pertama, dari segi emosi cerita. Sangat relata dengan psikologi anak muda zaman sekarang. Terutama dilema yang dihadapi karakter utama di babak ketiga. Benar-benar menyentuh nilai-nilai sosial yang lagi hangat. Kedua, struktur naskahnya rapat, plot twistnya natural. Nggak ada drama murahan yang dipaksakan. Dan terakhir, saya rasa, posisi pasar pas. Bisa tarik penonton R2C. Tapi nggak bikin penonton awam kabur. Ini visi inti saya, Pak Liu, pacar Anda. Pemahamannya soal film bikin saya melongo kagum. Tapi, saya sendiri juga punya sedikit pandangan. Saya rasa, Ada beberapa detail kecil yang bisa diutak-atik. Silakan. dia menonton Anda serbuk. Di babak kedua ini, konfliknya bisa dibikin lebih tajam dan intens. Jadi, proses kedewasaan karakter utamanya bisa lebih menonjol, kan? Pak Liu, poin Anda memang perlu. Saya revisi. Tapi, kami saat ini lagi ketemu. Satu masalah besar. Masalah apa? Saya ingin ini. Terus terang, investor terhadap film kita ini. Mereka nggak terlalu optimis. Mereka pikir, Film ini terlalu artsy dan kurang nilai komersil. jadi, masalah kekurangan dana kita memang lumayan besar. Sutradara San BI. Saya bersedia investasi 30 juta. Tapi, ada satu syaratnya. Apa itu? Silakan katakan. Kalau pendapatan box office-nya bisa tembus 500 miliar. Saya minta bagian 20% dari keuntungannya. Sutradara, syarat ini. Kalau pendapatannya benar-benar bisa 500 miliar, 20% itu sangat adil untuk Anda. Kalau begitu, selamat bekerja sama. Ten Liu, saya yakin dengan dukungan Anda, mimpi muda pasti akan Bersinar terang. Baik, Sutradara San BI. Saya tunggu karya terbaikmu. Ten Liu, sebagai investor mimpi muda, apa harapan Anda untuk film ini? Pertama-tama, saya pikir film mimpi muda kita ini akan jadi salah satu film paling sukses tahun ini karena film kita. Ceritanya menyentuh, teknisnya juga mumpuni. Saya prediksi, pendapatan box office kita bisa tembus 800 miliar. Wah, 800 miliar? Ten Liu terlalu pede. Versi hasil editan film ini sudah saya tonton. Memang kontennya bagus, tapi benar-benar bertolak belakang dengan film-film laris beberapa tahun terakhir. Kali ini Ten Liu akan benar-benar jatuh tersungkur. Aku juga sudah waktunya cabut dari Hui Guang. 800 miliar? Dia ini lagi mimpi ya? Omongan orang awam yang nggak tahu langit itu tinggi. Sampai jumpa, Lin Jianqing. Fang Xiao Xiao. Dah. Film ini bikin hati remuk banget. Aku nangis kejar sumpah. Sutradara San Bei ini emang segila itu ya? Setiap adegannya tuh artistik banget. Gak nyangka respon penonton sepositif ini. Penonton kasih muka banget ya? Cuma film romansa remaja biasa kan? Responnya kok heboh amat? Penonton di premier itu kan fans semua. Gak representatif. Begitu rilis resmi, box office-nya pasti jeblok. Terima kasih atas dukungannya semua. Aku punya kabar gembira. Mau umumin nih. Box office presale kita. Sudah tembus ratusan miliar. Total pendapatan box office kita diperkirakan bisa tembus 800 miliar. Wow. Presale aja udah 100 miliar. Biaya produksi film romansa remaja emang gak gede. Tingkat returnnya gila-gilaan. Si Bos Liu ternyata beneran ngerti bisnis film. 100 miliar? Mana mungkin? 800 miliar. Jangan-jangan Lian bakal menang beneran? Tamatin dah. Mati gue. Taruhan sama konglomerat gila gimana? Udah taruh rumah, mobil. Semuanya. Sampai ngutang pinjol lagi. Sistemnya naik level dan beres juga. Kolam hadiah pilihan.
Artinya gue bisa milih sendiri jenis hadiah yang gue mau. Wah, gue jadi OP dong sekarang. Selamat ya, Bos Liu. Nggak nyangka, kamu di industri perfilman. Juga bisa semoncer ini. Boskin. Sin. Boskin. Oh iya, lupa kenalin, ini Sin. Dia pacarku. Aku dari dulu sudah tahu tentang dia. Kita ketemu lagi, Boskin. Halo, Pantesan mereka marah besar. Ternyata gara-gara cewek itu. Nona Song. Aku tahu kamu sangat mencintai Liu Yan. Di hatinya, kamu juga orang yang sangat penting dalam hidupnya. Tapi kamu harus paham dengan status dan kedudukannya sekarang. Dia itu sudah terlalu tinggi buat kamu. Aku paham. Ini cek kosong. Kamu boleh isi semaumu. Setelah itu, kuharap kamu bisa pergi ke luar negeri untuk menyegarkan pikiran. Liu Yan. Boskin, sepertinya Anda salah paham. Semua yang aku lakukan selama ini, tujuannya demi Sin. Tapi Liu Yan, kamu harus sadar. Cuma aku jodoh yang paling tepat untukmu. Lagi pula, film menu. Bisa sesukses ini, semua berkat bantuanku dari belakang. Aku akan beri balasan yang setimpal. Tapi di hatiku, cuma ada Sin seorang. Liu Yan, kamu. Sin. Dulu aku terlalu bodoh, tidak peka sama sekali. Sin. Aku mau melamarmu sekali lagi. Sin. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Boskin, Anda. Liu Yan, aku nggak akan nyerah